kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang antibiotik azitromisin. Antibiotik azitromisin ini kan sedang tenar ya hari-hari ini. Digunakan untuk pengobatan pasien dengan konfirmasi positif COVID-19. Nah, kita lihat dulu. Untuk azitromisin ini dia termasuk antibiotik golongan makrolid ya. Golongan makrolid dengan mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis protein kuman dengan cara perikatan secara reversibel dengan ribosom subunit 50S dan umumnya bersifat bakteriostatik ya. Bakteriostatik ini dia menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau yang membunuh bakteri itu bakterisid ya. Walaupun terkadang dapat bersifat bakterisidal untuk bakteri yang sangat peka. Nah, di golongan makrolid ini itu ada 5 sediaan atau 5 obat antibiotik ya. Ada eritromisin, kemudian yang sedang viral ini azitromisin, kemudian spiramisin, kemudian claritromisin, kemudian roxitromisin ya. Ini persamaannya itu akhirnya di golongan makrolid itu ada micin-micinnya. Kemudian apakah bisa menggunakan lainnya azitromisin untuk pengobatan COVID ya. Ini kan menjadi tanda tanya gitu loh. Oh, ternyata dia masuk golongan makrolid. Oh, ternyata ada temannya 5. Oh, bagaimana kalau temannya ini digunakan sebagai penggantinya? Pertanyaan yang muncul kan seperti itu. Kita langsung saja mulai pembahasnya. Untuk yang pertama eritromisin ini dia memiliki spektrum antibakteri mirip dengan penisilin ya. Obat ini digunakan sebagai alternatif pada pasien alergi terhadap penisilin. Kemudian secara in vitro eritromisin terutama lebih efektif pada kokus gram positif ya. Dia lebih efektif untuk bakteri dengan gram positif. Namun ada beberapa spesies yang sangat peka terhadap eritromisin yaitu N. gonorrhoeae, Campylobacter jejuni, M. pneumoniae ya, untuk pneumonia, kemudian Legionella pneumonia dan C. trachomatis. Meskipun antibiotik ini aktif terhadap Staphylococcus yang resisten terhadap penisilin, namun akhir-akhir ini resistensi juga ditemukan terhadap eritromisin. Eritromisin memiliki aktivitas yang lemah terhadap Haemophilus influenzae. Ya. Untuk virus-virus seperti COVID ini kan dia seperti influenza gitu ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa eritromisin ini dia aktivitasnya lemah untuk influenza. Jadi tidak dipilih digunakan sebagai terapi pengobatan pada pasien COVID-19. Indikasinya itu untuk eritromisin ini difteri, eritrasma, kemudian infeksi saluran atas akibat Staphylococcus streptococcus ya. Kemudian infeksi saluran napas bawah khusus CAP ya. Community acute pneumonia. Kemudian bisa digunakan untuk infeksi kulit dan jaringan lunak ya. Selanjutnya ini yang sedang viral azitromisin ya. Untuk kategori kehamilannya sama-sama B ya, baik eritromisin maupun azitromisin ya.
Azitromisin adalah makrolit yang aktivitasnya terhadap bakteri gram positif sedikit lebih lemah dibanding eritromisin ya. Untuk bakteri gram positif itu eritromisin lebih menang, tetapi lebih aktif terhadap bakteri gram negatif seperti Haemophilus influenza ya. Nah, ini alasannya kenapa kok menggunakan azitromisin daripada eritromisin ya. Azitromisin ini ternyata lebih aktif terhadap bakteri gram negatif. Gram negatif itu seperti Haemophilus influenza ini ya. Haemophilus influenza ini dia termasuk bakteri gram negatif ya, influenza. Kadar plasma azitromisin sangat rendah, tapi kadarnya dalam jaringan jauh lebih tinggi. Waktu paruh azitromisin yang panjang dalam jaringan memungkinkan obat ini diberikan dalam dosis 1 kali sehari. Azitromisin dapat digunakan untuk limdiasis. Ya, ini ya. Jadi alasannya kenapa kok tidak milih eritromisin, kok milihnya azitromisin ya. Ternyata azitromisin ini dia lebih sensitif untuk gram negatif. Ya, gram negatif ini contohnya Haemophilus influenzae ya. Ini untuk influenza. Kemudian kita lihat interaksi obatnya ya. Interaksi obat azitromisin itu apa saja sih ya? Interaksi obat azitromisin yaitu jika dia digunakan bersama dengan antasida. Ini dilihat di IO, ini interaksi obat ya. Antasida mengandung aluminium dan magnesium, menurunkan kadar puncak obat azitromisin dalam serum. Maka sebaiknya azitromisin diberikan 1 jam sebelum atau 2 jam setelah makan, setelah antasida maksudnya ya. Jadi ada jedanya pemberian obatnya. Jika dia punya riwayat penyakit lambung, itu menggunakan jeda. Jadi antasida dulu 1 jam, salah. Azitromisin dulu 1 jam sebelum makan, baru antasida. Kemudian sebaiknya tidak diberikan bersama-sama dengan turunan ergot ya. Kenapa kok tidak bisa ini? Pemberian digoxin bersama azitromisin dapat meningkatkan kadar digoxin ya. Kemudian azitromisin meningkatkan kadar teofilin dan karbamazepin dalam gula darah. Ini kita sudah membahas tentang azitromisin ya. Padahal kita tahu kan ada 5. Apa saja sih selanjutnya itu ada claritromisin ya. Claritromisin ini dia lebih digunakan untuk ISPA ya, seperti faringitis, tonsilitis yang disebabkan oleh Staphylococcus bigenes. Kemudian spiramisin ya. Spiramisin ini diindikasikan untuk infeksi oleh kuman yang sensitif pada keadaan infeksi rongga mulut dan saluran napas serta terapi terhadap toksoplasmosis pada wanita hamil. Kemudian yang terakhir adalah roxitromycin. Roxitromycin ini digunakan atau diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif terhadap roxitromycin pada kondisi infeksi telinga, hidung, tenggorokan, bronkopulmonar, genital, dan infeksi kulit. Begitu. Jadi ini adalah alasannya kenapa kok menggunakan azitromisin. Ya, padahal sama-sama di golongan makrolit mempunyai teman 5 yang digunakan kok azitro ya. Jadi azitro ini dia lebih sensitif untuk bakteri gram negatif ya, seperti Haemophilus influenza ya, cocok digunakan untuk influenza. Begitu ya.
Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.